Pemirsa, Islam adalah agama yang syamil dan mutakamil. Artinya Islam adalah agama yang menyeluruh dan sempurna. Sebagai agama mulia yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengatur berbagai hal yang dibutuhkan manusia. Di antara aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia adalah tata cara pergaulan antara pria dan wanita. Pemirsa, berikut mozaik Islam merangkum ada pergaulan remaja pria dan wanita sesuai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab dalam pergaulan yang pertama adalah selalu memakai pakaian yang sopan sesuai kaidah agama Islam. Baik pria maupun wanita wajib berpakaian sopan dan menutup aurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Sudah jelas bahwa berpakaian sopan dan menutup aurat akan dapat membedakan seorang muslim dengan yang bukan muslim. Di dalam pergaulan selain diwajibkan memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, juga sebaiknya memakai pakaian yang sederhana dan tidak berlebihan, yang dapat mengundang kemaksiatan. Pemirsa, adab dalam pergaulan yang kedua adalah menjaga pandangan mata. Pandangan harus dijaga tidak saling berpandangan secara bebas dan berlebihan, terutama terhadap lawan jenis, karena dapat menimbulkan kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ali, janganlah engkau ikuti pandangan yang satu dengan pandangan yang lain. Engkau hanya boleh melakukan pandangan yang pertama, sedang pandangan yang kedua adalah resiko bagimu." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nikmat dan pahala yang besar kepada seorang pria yang sanggup menahan godaan pandangan wanita yang ada di depannya. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim sedang melihat keindahan wanita, kemudian ia menundukkan pandangannya, kecuali Allah akan menggantinya dengan ibadah yang ia dapatkan kemanisannya." Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa Mozaik Islam, adab dalam pergaulan yang ketiga adalah dilarang berkhalwat atau berdua-duaan, terutama dengan yang bukan muhrimnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berduaan dan bersunyi-sunyian dengan perempuan kecuali disertai muhrimnya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berkhalwat dengan seorang wanita, karena sesungguhnya yang ketiga adalah syaitan." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dan sesungguhnya berdua-duaan antara pria dan wanita yang bukan muhrim adalah termasuk perbuatan yang mendekati zina, dan jelas ini telah dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32, yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Selain itu, Islam juga melarang seorang wanita muslimah yang bepergian bukan dengan suaminya atau dengan muhrimnya. Diriwayatkan oleh Imam Nawawi, Rasulullah bersabda, "Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian yang memakan waktu sehari semalam kecuali bersama mahramnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya ada pergaulan dalam Islam yang keempat adalah dilarang melakukan ikhtilat, yaitu berbaur antara pria dan wanita dalam satu tempat. Hal ini untuk menghindari adanya perbuatan-perbuatan tercela dan maksiat yang ditimbulkan akibat berdesak-desakan atau bersentuhan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Diriwayatkan oleh Abu Asyid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dari masjid dan pada saat itu bercampur baur laki-laki dan perempuan di jalan. Maka Rasulullah bersabda, "Mundurlah kalian kaum wanita, bukan untuk kalian bagian tengah jalan ini, bagian kalian adalah pinggir jalan." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hal ikhtilat atau berdesak-desakan dalam satu tempat, tidak hanya berlaku bagi pria dan wanita yang bukan muhrim saja, namun juga berlaku untuk sesama pria dan sesama wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak dibolehkan laki-laki melihat aurat dan kemaluan laki-laki lain. Begitu juga perempuan tidak boleh melihat kemaluan perempuan lain. Dan tidak boleh laki-laki bersentuhan kulit dan berselimut dengan laki-laki lain dalam satu kain. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh bersentuhan kulit dan berselimut dengan sesama perempuan lain dalam satu kain." Hadis riwayat Muslim.
Pemirsa, ada pergaulan Islam yang kelima adalah seorang wanita dilarang untuk berbicara dan bersikap dengan genit, merayu, atau yang dapat berpotensi kuat membangkitkan syahwat laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32, yang artinya, "Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dan melemah lembutkan suara kamu dalam berbicara, sehingga membangkitkan nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik." Dan tahukah Anda bagaimana Islam mengatur hubungan sebelum pernikahan? Di kalangan anak muda sekarang, pacaran sudah menjadi hal yang lazim dan umum. Bahkan kenyataan saat ini, praktek pacaran seringkali dilakukan secara menyimpang dan berlebihan, hingga terjerumus ke dalam zina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah ditulis bagi setiap Bani Adam bagiannya dari zina, pasti dia akan melakukannya. Kedua mata zinanya adalah memandang, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lidah atau lisan zinanya adalah berbicara, tangan zinanya adalah memegang, kaki zinanya adalah melangkah. Sementara kalbu berkeinginan dan berangan-angan, maka kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam tidak mengenal istilah pacaran, penjajakan, atau coba-coba. Islam mengajarkan ta'aruf yang sangat berbeda dengan pacaran. Ta'aruf lebih mengutamakan hubungan silaturahmi sesuai syariat Islam sebelum menuju jenjang pernikahan. Tujuannya untuk mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha.